Baik, selamat pagi para pecinta bola Indonesia. Semoga kita semua sehat ya dan selalu berlimpah rezeki. Amin ya. Nah, kita lanjut mengenai pembahasan prediksi tiga pemain tengah yang sudah kita prediksi akan terpilih ya oleh Clifford. Nah, apa keunggulan dan tantangannya ketiga back tengah ini ya? Nah, mari kita bahas satu persatu. Di video sebelumnya kita sudah bahas ya prediksi tiga pemain tengah yang akan dipilih Clifford untuk masuk daftar pemain melawan Cina. Nah, agar kita semakin yakin kenapa prediksinya seperti itu, ayo kita bahas satu persatu keunggulan dan tantangan kelemahan setiap back tengah tersebut yang kita sudah pilih di video sebelumnya. Oke, nah baik teman-teman, mari kita bahas keunggulan dan tantangan dari J.I. Jazz, Mes Hilgers, dan Rizky Ridho. Ya, tiga back tengah yang kemungkinan besar akan menjadi starter saat Indonesia menghadapi Cina. Ya. Nah, yuk kita bahas tentang J.I. Jazz yang bermain di Venezia Serie A ya. Keunggulan ya, J.I. Jazz ini punya keunggulan mengenai kepemimpinan ya. Itu jelas ya, sebagai kapten timnas Indonesia saat ini, J itu memiliki mentalitas yang kuat ya dan mampu mengatur lini belakang ya. Dari sisi distribusi bola, J.I. Jazz ini juga memiliki umpan yang akurat ya, baik dalam membangun serangan dari belakang maupun mengalirkan bola ke lini tengah ya, seperti itu ya. Nah, duel udara juga dengan postur J yang tinggi ya, dia tuh unggul dalam duel udara ya, baik saat bertahan maupun menyerang. Nah, tantangan untuk J Jazz saya kira mungkin ya, namanya pemain belakang bisa terjadi kecerobohan dalam bertahan ya. Hal ini juga diakui sendiri oleh J Jazz yang pernah mengakui bahwa terkadang dia kurang waspada yang menyebabkan kesalahan di lini belakang. Tapi mudah-mudahan nanti ketika melawan Cina dia bisa bermain dengan sempurna ya, tanpa ada kesalahan seperti itu ya. Kita doakan supaya J bisa bermain baik, apalagi dia sekarang pengalamannya sudah lebih jauh ya, karena bermain di Liga Italia Serie A ya, itu. Nah, kemudian dari sisi kecepatan ya, ini juga ya, J meski kuat dalam duel udara, dia juga bisa kesulitan menghadapi penyerang Cina yang cepat yang mengandalkan akselerasi ya. Kita juga bisa lihat kita bisa ingat ya bagaimana pertandingan ketika di Cina itu, kita Indonesia lawan Cina ya, bagaimana bisa terjadi hal seperti itu, misalnya kecepatan untuk kembalinya juga tidak mudah, kecepatan melawan penyerang-penyerang yang cepat ya. Nah, yang kemudian juga yang kedua itu tentang Mes Hilgers ya, ini dari FC20 ya. Jadi keunggulan Hilgers ini kecepatannya ada, Hilgers memiliki pace yang baik ya, sehingga bisa mengantisipasi serangan balik lawan ya. Kemudian duel satu lawan satu, Mes ini sangat kuat ya, Mes Hilgers ini sangat kuat dalam menghadapi duel fisik baik di darat maupun udara ya. Jadi ya, kemampuan juga Mes Hilgers ini punya kemampuan membaca permainan ya. Mes memiliki insting bertahan yang baik ya, sehingga bisa memotong serangan lawan sebelum berkembang ya. Itu kelebihan atau keunggulan dari seorang Mes Hilgers. Nah, tantangannya apa? Nah, tantangannya itu kadang-kadang kehilangan fokus ya. Mantan pelatihnya sendiri menyebut bahwa Hilgers ini terkadang kurang konsentrasi yang bisa berakibat fatal dalam pertandingan ya. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu ketika melawan timnas Indonesia ya, ketika bermain di timnas Indonesia melawan Cina ya. Jadi dia tetap bisa fokus ya. Nah, kemudian kesalahan yang kecil ya, bisa Mes juga masih perlu meningkatkan akurasi umpan dan eksekusi play in, karena terkadang melakukan kesalahan teknis. Mudah-mudahan ini juga tidak terjadi. Nah, bagaimana dengan back tengah yang ketiga yang sudah kita prediksi terpilih, yaitu Rizky Ridho dari Persija Jakarta ya. Nah, Rizky Ridho ini punya keunggulan ya, yaitu kemampuan bertahan yang komplit ya. Ridho dikenal sebagai back dengan tackle presisi ya, tackle yang tepat ya, terus penempatan posisi yang tepat dan duel satu lawan satu yang solid. Nah, itulah keunggulan Rizky Ridho ya. Kemudian mentalitas dan kepemimpinan ya, ini Rizky Ridho ini memang memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, juga mentalnya kuat ya, bahkan pernah dipercaya sebagai kapten timnas Indonesia ya. Jadi Rizky Ridho memang sangat teruji ya, baik di Liga 1 maupun juga di pertandingan internasional yang sudah dia lalui ya. Nah, kemudian keunggulan dari Rizky Ridho yang ketiga itu adalah ketenangan dalam tekanan. Nah, ini nggak semua pemain ya bisa melakukan seperti Rizky Ridho. Rizky Ridho itu tidak mudah panik saat menghadapi lawan, saat menghadapi serangan lawan, sehingga bisa tetap tenang dalam
situasi yang sulit ya. Kita sudah lihat bagaimana penyelamatan yang dilakukan oleh Rizky Ridho ini benar-benar luar biasa ya. Itulah ketenangan seorang Rizky Ridho dalam tekanan lawan. Nah, bagaimanapun setiap pemain itu pasti punya tantangan. Nah, tantangannya itu memang Rizky Ridho itu kurang pengalaman di level internasional ya. Ya, arti belum pernah bermain di Eropa ataupun benua Amerika seperti itu ya. Tapi bagaimanapun sebetulnya Rizky Ridho sudah masuk ke standar itu ya. Tapi memang belum dapat kesempatan sebenarnya ya untuk ke sana. Ya, mungkin sudah ada yang ingin mengambil peluang itu, tapi Rizky Ridho mungkin belum waktunya ya. Kita lihat saja nanti. Nah, dibandingkan Ijes dan Hilgers, Ridho masih perlu lebih banyak pengalaman menghadapi klub-klub besar, tim-tim besar ya. Khususnya yang dari Eropa, karena di sana pemainnya luar biasa. Kemudian dari sisi kecepatan ya, meski tangguh dalam duel, Ridho bisa kesulitan menghadapi penyerang yang memiliki akselerasi tinggi ya. Penyerang-penyerang Cina mungkin juga cepat-cepat ya. Itu juga tidak mudah. Tapi mudah-mudahan tidak demikian ya nanti di dalam pertandingan melawan Cina dan Jepang ya. Mudah-mudahan Rizky Ridho bisa membuktikan bahwa dia itu sudah banyak pengembangan ya selama bermain di Liga 1 Indonesia ya. Nah, dengan kombinasi keunggulan ya dan tantangan ini ya, Coach Clifford kemungkinan akan mengandalkan Ijes sebagai pemimpin lini belakang ya di pertahanan timnas Indonesia. Nah, Hilgers sebagai back yang cepat dan agresif ya. Kemudian serta Rizky Ridho sebagai pemain yang solid dan tenang. Kayaknya inilah pilihan Clifford ya, dan ini prediksi kita juga ya. Mudah-mudahan benar prediksi kita ya. Nah, tapi bagaimanapun saya juga ingin dengar pendapat teman-teman. Menurut teman-teman semua bagaimana prediksi tersebut? Apakah ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan? Jangan lupa ya, sekali lagi jangan lupa sampaikan komentarnya ya. Kita juga ingin dengar, barangkali ada teman-teman yang bisa memprediksinya lebih baik ya. Nanti waktu sendiri yang nanti akan menentukan ya. Seperti itu ya. Ya, oke. Sampai di sini dulu ya penutup dari saya. Sehat selalu dan tetap semangat selalu. Oke, sampai berjumpa di video berikutnya.